Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperagakan pertolongan pada kasus distokia fetalis 9.4 dengan situs longitudinal posterior, posisi dorsopubis dan habitusnya bridge dan fleksi ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang kesalahan letak posisi fetus terhadap distokia kasus 9.4 ini. Yang pertama yaitu dengan situs longitudinal posterior. Maksud dari longitudinal posterior ini yaitu sumbu memanjang fetus sejajar dengan arah saluran kelahiran. Lalu bagian posterior fetus itu mengarah ke pelvis inlet atau mengarah ke saluran kelahiran. Lalu posisinya yaitu dorsopubis. Maksud dari dorsopubis yaitu bagian dorsum atau punggung fetus menghadap ke os pubis dari induk. Lalu yang ketiga yaitu habitusnya bridge. Maksud dari bridge ini yaitu adanya penekukan pada kedua sendi pinggul dari fetus. Lalu yang kedua yaitu adalah fleksi ekor. Maksud dari fleksi ekor ini yaitu adanya penekukan pada ekor fetus sehingga ekor fetus tidak berada di pelvis inlet namun masih berada di rongga abdomen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan dari kasus ini. Pada kasus ini itu ada beberapa hambatan yang terjadi pada fetus sehingga terhalang untuk terlahir normal. Yang pertama itu ada pada habitusnya yang bridge atau penekukan pada kedua sendi pinggul fetus, yaitu hambatannya pinggul fetus terhadap os pubis induk. Lalu hambatan yang kedua yaitu pada fleksi ekor. Jadi hambatannya yaitu ekor terhadap os pubis induk. Nah, apabila fleksi ekor dan bridge ini sudah berhasil direposisi, maka hambatan yang selanjutnya terjadi pada fetus ini yaitu pelvis fetus terhadap os pubis induk. Dan karena ini merupakan posisi longitudinal posterior, maka hambatan selanjutnya yaitu arah bulu fetus terhadap arah saluran kelahiran, sehingga jika fetus dilahirkan atau ditarik secara paksa, nanti bulunya dalam kondisi mengembang. Lalu jika ini merupakan sapi perah, hambatan selanjutnya yaitu lumbal fetus terhadap os pubis fetus dan prosesus spinosus dari fetus terhadap os pubis fetus. Lalu untuk hambatan yang terakhir, apabila fetus berhasil ditraksi atau ditarik paksa ke arah caudodorsal, kedua kaki depan fetus itu bisa terhambat terhadap os sakrum dari induk. Nah, selanjutnya saya akan memperagakan pertolongan pada kasus distokia 9.4 ini. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penanganan distokia ini. Yang pertama yaitu kita harus mereposisi posisi bridge dan fleksi pada ekor. Nah, yang pertama posisi bridge atau penekukan pada pinggul. Caranya yaitu kita harus meretropulsi bagian yang terhambat. Bagian yang terhambat yaitu pelvis atau pinggul fetus terhadap pubis. Jadi kita retropulsi pelvis fetus, lalu kita traksi tibia fibula dari fetus pada salah satu kaki, kemudian kita retropulsi kembali tarsal dari fetus, lalu kita raih metatarsal fetus dan kita genggam kuku fetus agar tidak melukai endometrium induk, lalu kita traksi metatarsal fetus ke arah caudodorsal hingga masuk ke pelvis inlet. Dan kita lakukan prosedur yang sama pada kaki sebelahnya, yaitu kita retropulsi pelvis fetus, lalu kita traksi tibia fibula fetus, kemudian kita retropulsi kembali tarsal fetus, lalu kita raih metatarsal fetus, kita genggam kuku fetus, kemudian kita traksi metatarsal fetus ke arah caudodorsal masuk ke pelvis inlet. Kemudian kedua kaki ini difiksasi.
Selanjutnya yaitu kita melakukan reposisi pada fleksi ekor fetus. Caranya yaitu meretropulsi bagian yang terhambat, yaitu kita retropulsi kembali pelvis fetus, kemudian kita raih ekor fetus dan traksi ekor fetus ke arah caudodorsal hingga masuk ke pelvis inlet dan lakukan fiksasi. Setelah posisi bridge dan fleksi ekor fetus berhasil direposisi, otomatis hambatan fetus berubah menjadi pelvis fetus terhadap os pubis induk dengan habitusnya yang normal. Nah, cara mereposisinya yaitu dengan menggunakan metode jembatan. Jadi kita menggunakan tangan kita untuk diselipkan ke bawah tubuh fetus menjadi jembatan. Caranya yaitu kita retropulsi pelvis fetus, lalu kita selipkan tangan kita ke bawah fetus, tepat di depan pubis sebagai penyangga fetus ketika fetus ditraksi ke arah caudodorsal. Setelah tangan kita menyangga fetus, kita traksi fetus ke arah caudodorsal. Nah, tangan kita jangan lama-lama di dalam karena posisinya sempit. Nah, setelah kita tarik terus fetus ke arah caudodorsal. Setelah fetus kita tarik ke arah caudodorsal, yang menjadi hambatan selanjutnya yaitu kedua kaki depan fetus terhadap os sakrum induk. Nah, cara reposisinya atau cara untuk mempermudah mentraksi fetus yaitu dengan menggunakan tangan kita, yaitu kita selipkan, kita retropulsi kembali dulu fetus, lalu kita selipkan tangan kita tepat di atas sternum, lalu kita tekan sternum sambil mentraksi kembali fetus ke arah caudodorsal. Nah, jika fetus tidak mengalami oversize fetus, maka fetus dapat keluar dengan lancar. Nah, apabila fetus mengalami oversize, maka yang menjadi hambatan selanjutnya itu adalah kedua kaki depan dari fetus. Hal ini terjadi karena posisi fetus yaitu dorsopubis, sehingga harus ditarik ke arah caudodorsal terus. Nah, ketika ditarik ke arah caudodorsal terus menerus, yang menjadi hambatan itu kedua kaki depannya ini akan terhambat oleh os sakrum dari induk. Cara mereposisinya yaitu kita retropulsi scapula fetus, kemudian kita traksi radius ulna fetus, kita retropulsi kembali carpal fetus, lalu kita traksi metacarpal fetus ke arah pelvis inlet atau ke arah posisi yang normal. Dan itu dilakukan juga pada kaki sebelahnya. Setelah selesai mereposisi, kita traksi kembali fetus ke arah caudodorsal hingga fetus keluar dari induk. Lalu untuk diagnosa hidup dan mati fetus itu dapat dilakukan ketika fetus masih di dalam tubuh induk dan bisa dilakukan ketika fetus sudah keluar dari tubuh induk. Diagnosa hidup dan mati ini dapat berupa refleks pedal atau ekstremitas dari fetus, lalu refleks kedua kelopak mata, refleks menghisap mulut, detak jantung, atau jika dari posterior itu dapat refleks dari anus dan detak dari umbilikus. Sekian peragaan pertolongan distokia kasus 9.4 dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.